Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Dini Damayanti, mahasiswa PPG tahap 3 periode 4 di LPTK Universitas IFET. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 9325120046. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik layanan pembelajaran dalam rangka uji kinerja, yakni layanan konseling individual pada salah satu siswi di SMPN 5 Kota Serang. Dan ini kartu identitas saya. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji kita untuk melakukan konseling individual. Jadi jam pulang sekolah sudah pada sepulang teman-teman yang lain sudah pada pulang semua. Iya, ini walaupun pulangnya sudah siang, tapi kita mengumumkan atau menyepakati janji kita untuk melakukan konseling. Sebelum dari pagi aktivitas apa yang dilakukan dari bangun tidur hebat nih, maksudnya sudah ada kesadaran dari diri sendiri datang ke guru BK, ke ibu untuk melakukan konseling karena menemukan suatu permasalahan yang untuk dibantu gitu sama guru BK. Nah, karena bu guru juga mendapatkan informasi dari beberapa guru mata pelajaran dan wali kelas untuk semangatnya lebih menurun, ya untuk belajarnya fokusnya juga PR-nya kadang tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi kurang sempurna gitu. Jadi guru yang lain itu pada menanyakan ke ibu kenapa ya gitu, tidak semangat seperti dulu, tugasnya juga dikerjakannya hanya sekedar formalitas mengumpulkan tugas. Biasanya itu kalau mengerjakan tugas selalu rapi, selalu lebih unggul dari temannya. Nah,
jangan takut nanti ceritanya nanti Budi ini sampaikan ke yang lain, ke teman-teman akunya malu nggak kan ya, karena di BK ibu sendiri juga memiliki dan memegang teguh asas kerahasiaan tersebut. Kemudian ada asas keterbukaan yang tadi silakan kasih menceritakan atau curhatnya gitu ya, sesuai apa yang masih alami. Anggap aja Budi ini teman kasih gitu ya, bestie gitu, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu, supaya kita menemukan solusi secara bersamanya lebih mudah. Kemudian nanti ketika ada yang ditanyakan, kalian boleh nanya ke ya. Jadi apa nih yang sedang sehingga membuat datang ke ibu untuk melakukan konseling individual. Ibu kan pasti boleh namanya kemasan. Terus kayak banyak sekolah atau akhirnya dari waktu sekolah juga. Jadi kan kayak gitu dia kita yang mana apalagi kan yang kita sudah sekolah pasti kayak jalan ujian juga. Terus teman-teman kan kelihatan juga kayak ini pintar banget apalagi di pelajaran yang mereka nih. Tahu-tahu kayak kalau nerima itu akhirnya udah ngeliat itu kayak ya ini mah udah gak bakalan ada lagi. Nah itu udah di situ tuh udah kayak udah nyerah dulu. Terus kayak apa itu dia kan di luar sekolah juga, jadi di situ juga lagi ada sibuk-sibuknya, jadi kan itu kayak gak bisa membagi waktu kayak biasanya kan jam 9, jam 8 itu jam 12, jam 1 juga gitu. Itu kan tadi kan pagi juga pagi tuh ngerjain PR dan maunya bulan-bulan ini nggak bisa ngatur waktu buat sarapan buat dari ibunya makan pertama. Oke, ibu paham nih yang dirasakan. Mandah naik kelas 9, terus juga aktif di kegiatan. Kalau ibu boleh tahu kegiatan apa yang dikasih? Aku masih olahraga itu kegiatan apa? Oh gitu. Jadi alhamdulillah kegiatannya bermanfaat untuk sekitar ya. Terus sama kegiatan OSIS itu yang paling OSIS ya. Oke, nah tadi dengan kegiatan kasihnya, terus menyadari bahwa kasihnya udah naik kelas 9, terus juga kasih menyadari bahwa teman-teman yang lain unggul gitu ya, nilainya pada lebih tinggi,
waktunya gitu. Jadi dengan kegiatan yang bermanfaat tersebut, harusnya juga lebih sayang dengan diri sendiri gitu. Kasih sayang dengan orang lain, memberikan materi gitu kan? Ya, mengajak orang lain supaya mengikuti apa yang kasih kan gitu. Tapi kasih harus lebih sayang dengan diri sendiri, bahwa perlu istirahat, perlu mengerjakan tanggung jawabnya sebagai siswa, yaitu mengerjakan PR, mengumpulkan tugas dan sebagainya. Belum lagi kalau misalkan orang tua masih lupa minta tolong, nah itu waktu untuk keluarga, dan itu harus dipikirkan gitu. Nah, jadi dari yang diceritakan tadi, terus dari pemaparan ibu, apa nih Saskia, apa sudah ada gambaran kah untuk depannya seperti apa? Sudah seperti apa? Ya, nah caranya mengatur waktu adalah kita menentukan dulu nih kegiatan kita, ya. Kita dari bangun tidur, dari istirahat, supaya lebih terarah, bisa menggunakan jadwal harian, ya. Harian tidak tahu. Ya, ya jadwal harian. Jadi dari setiap harinya itu di per jamnya itu ada kegiatannya. Ya, ya untuk membuat jadwal harian kira-kira bersedia tidak? Bersedia. Nah, kira-kira dari membuat jadwal harian tersebut, apa sih yang akan kasih lakukan? Mungkin pasti akan lebih disiplin maupun karena ada jadwal, jadi kita sudah tahu itu di jam berapa, itu harian juga jam berapa, jadi bisa belajar itu waktu gitu. Ya, oke. Biar lebih teraplikasi gitu kan, biar lebih sesuai. Nah, ini ibu sudah menyiapkan untuk membuat jadwal hariannya. Jadi di sini nanti dari hari Senin sampai hari Minggu, boleh hari Senin dulu dari jam istirahat gitu ya, bangun tidur misalnya bangun tidur jam 5 pagi, jam 5 sampai jam berapa kegiatannya apa, kemudian lanjut setelah kegiatan tersebut sholat subuh misalkan apa lagi gitu ya, sampai tidur lagi. Nah, itu boleh ditulis. Ya. Jadi dengan adanya jadwal harian ini, betul sih kegiatannya lebih
jadwal ini juga kita selain kegiatan yang lebih terarah, diharapkan lebih disiplin ya untuk waktu istirahat dan makannya gitu. Jangan sampai dengan padatnya jadwal bakalan istirahat, melupakan makan. Ya, oke, itu udah sampai sore ya. Sampai sore kemudian lanjut di istirahat. Nah, ini pasti sudah di istirahat untuk tidur ya. Oke, ini coba dilihat dulu. Nah, ini jadwal harian ini hari Senin. Oke, nah ini jadwal yang sudah kasih buat ini juga kan secara sadar kan ya. Ya, jadi silakan apa terapkan kalau bangun ini kasih tulis jam 5:10. Jadi besok ketika hari Senin bangunnya jam 5:10, dilanjut dengan sholat, makan dan siap-siap ke sekolah gitu. Nah, tadi benar yang tujuannya dengan adanya jadwal harian ini apa? Kita lebih disiplin, betul, kita lebih disiplin, kita lebih bijak menggunakan waktu. Nah, kemudian nanti kan kasih bikin nih dari hari Senin sampai Minggu. Tadi kita bahas yang kegiatan kasih di luar. Ada kumpulan OSIS, kumpulan duta genre, betul. Kumpulan apa tadi? Oh, eskul teater. Nah, banyak tuh ekspresi. Dengan istirahat dan waktu bersama orang tua itu jangan dilupakan. Nah, sekarang ibu mau meminta untuk membuat skala prioritas. Jadi mana dulu yang lebih penting gitu ya. Silakan dibuat jadwal atau skala prioritasnya. Kegiatan yang paling penting itu apa sih? Boleh ya, orang tua. Ya, oke, ini skala prioritasnya ya bersama orang tua, kumpulan duta genre, oke. Nah, dari prioritas ini, ibu harapkan kasih tetap memprioritaskan untuk belajar mengerjakan tugas, ya. Nah, dengan jadwal harian juga yang udah kasih buat, jadi ketika pulang sekolah kalau misalkan ada kumpulan dulu, oke silakan kumpulan dulu gitu kan. Terus istirahatnya jangan lupa dan tetap mengerjakan tugasnya gitu. Jadi ibu harapkan setelah konseling ini selesai nanti nggak ada lagi tuh pembahasan atau teguran dari guru-guru lain, nilainya menurun, semangatnya menurun gitu. Jadi
lengkap ya, dari jadwal hariannya, dari skala prioritasnya gitu. Tuh. Nah, kira-kira nih dari yang sudah buat ada yang mau ditanyakan nggak dari jadwal harian atau skala prioritas lain yang masih bingung? Ibu pasti nggak bisa ngatur pastinya kayak belajar sama buat kegiatan di luar itu kayak gimana. Kalau misalnya bentrok gitu tuh lebih susah gitu mengerjainnya lagi tugas-tugasnya juga. Oke, nah betul. Makanya tadi ibu minta kamu membuat skala prioritas. Jadi kata misalkan bentrok, mana dulu yang dikerjakan, tanggung jawab banyak lebih besar di mana gitu ya. Kalau di kumpulan itu kan masih banyak ya orang, kalau di tugas juga intinya kita sama-sama pengen semua berjalan bersama gitu kan, tugasnya, kumpulannya gitu. Tapi pasti harus lebih mengerti, lebih sadar mana yang lebih penting itu untuk tugas. Jadi ketika kamu sudah aktif di kegiatan, gitu, ibu harap kamu lebih bijak lagi untuk menggunakan waktunya, itu lebih kenal ke diri sendiri, seperti apa maksudnya, seperti apa itu kita bisa memilih dan memilah mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda gitu. Maksudnya kita mendahulukan yang mana dulu, seperti itu ya. Intinya tugas jangan sampai tidak dikerjakan gitu ya. Dari ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Nah sekali lagi ibu harap nih ya, jadwal harian dan skala prioritas yang sudah kasih buat silakan diterapkan di kehidupan sehari-hari supaya tadi yang kamu bilang, waktu lebih disiplin, lebih terarah gitu ya, dan tidak melupakan istirahat ya, supaya tubuhnya tetap bisa istirahat. Oke, sebelum ditutup nih, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Dari hasil konseling hari ini, apakah apa yang dikatakan? Lebih tahu cara manajemen waktu. Kayak tadi kan bingung kan cara mengatur waktu, ternyata mengatur waktu itu kayak gini, ternyata bisa gitu. Jadi kan itu lebih tahu semuanya cara ngatur waktunya. Ya, ya betul. Ibu yakin sudah dewasa, sudah bisa menempatkan posisi ketika masih di sekolah, di luar, itu status perannya seperti apa, ibu yakin sudah bisa. Buktinya ketika dengan sukarela, dengan keinginan sendiri datang pun itu sudah hebat, sudah apa namanya, mencari solusi bersama kan. Tidak bisa nih menyelesaikan sendiri, makanya butuh bantuan dari guru BK. Walaupun sebenarnya jawaban tersebut itu yang memutuskan, yang mengambil keputusan itu adalah Bu Dini sebagai guru BK, itu hanya memfasilitasi ya. Ya. Oke. Kira-kira dari konseling hari ini apakah dicukupkan atau kita akan bertemu di konseling sesi berikutnya? Mungkin nanti bisa bertemu lagi tuh. Ya nanti mulai berkomunikasi kayak gimana, nanti dapat cerita banyak juga lagi. Oh gitu, oke, betul-betul. Jadi kasih akan melakukan sesi konseling berikutnya supaya lebih sama-sama kita ukur ya, sudah berhasil atau belum nih programnya kasih. Oke, kira-kira di hari apa? Mungkin bulan depan aja Bu, biar ada perkembangan kayak gimana. Hari Rabu aja jam 1. Hari Rabu jam ke-1. Oke, Ibu tuliskan ya untuk jadwal konselingnya kasih gitu. Nah, di
sini juga Ibu punya lembar untuk kesediaan kasih karena sudah mengikuti sesi konseling. Silakan boleh tulis nama dan kelas, nanti ditandatangani di sini. Nah, ini sebagai lembar secara sukarela ya mengikuti sesi konseling ini. Ini juga untuk arsip sebagai guru BK. Jadi nanti kita bertemu lagi di hari Rabu bulan depan di jam ke-1. Nah, oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya yang untuk kesediaan waktunya datang konseling dengan Ibu, bercerita secara terbuka, terus juga secara sukarela. Ibu sangat apresiasi banget dengan kegiatan kasih yang aktif di sekolah maupun di luar gitu. Dengan kegiatan duta itu Ibu yakin pasti suatu saat bisa membawa nama baik sekolah ini gitu ya, bisa mewakili sekolah ini di ajang duta gitu. Itu juga suatu pencapaian gitu ya, pencapaian di ekstrakurikulernya gitu. Tapi tadi tetap menyeimbangkan antara status sebagai siswa di kelas dan status sebagai